Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai dengan moral Pancasila dan jati diri bangsa, aktualisasi ucapan dan perilaku bermoral Pancasila. Kita langsung saja ke bab 1, pendahuluan asal usul sampai dengan Pancasila di era globalisasi. Pendahuluan yaitu rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya Undang-Undang 1945 mengamanatkan kepada penyelenggaraan negara dan seluruh komponen bangsa yang mengaku sebagai bangsa yang bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi bangsa persatuan Indonesia. Dalam kurung Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 agar konsisten untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita nasional. Rumusan tujuan nasional terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan cita-cita nasional dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea keempat yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan rumusan tentang Pancasila, dasar negara yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia dengan yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan rumus-rumus tersebut dijelaskan bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, jalur pendidikan hendaklah berlandaskan pada moral Pancasila, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia hendaklah berlandaskan moral Pancasila, untuk memajukan masyarakat dalam rangka menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera hendaklah berlandaskan moral Pancasila, untuk membangun masyarakat madani dan mencapai Indonesia baru, Indonesia emas hendaklah berdasarkan pada moral Pancasila yang sila-silanya dijiwai, diroi oleh nilai-nilai luhur agama. Nilai-nilai luhur agama yang menjiwai, meroi perilaku moral Pancasila dirumuskan dalam sila-sila yang digali dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, dan dari utara sampai ke selatan, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari seperti adat istiadat, upacara ritual, dan perilaku sosial, bertempat tinggal, berpakaian, cara bergaul, mencari nafkah, dan hal-hal yang lain-lain, tanpa mengecilkan arti tokoh-tokoh nasional yang lain. Tak bisa disangkal bahwa proses lahirnya Pancasila tak terlepas dari tangan dingin dan pemikiran cemerlang Insinyur Soekarno dengan berbagai bekal pemikiran progresif, revolusioner, plus pemberani yang membara. Presiden pertama Republik Indonesia tersebut secara gemilang berhasil menggali akar budaya nasional menjadi sebuah konsep untuk melahirkan dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Perilaku-perilaku tersebut cerminan dari perilaku yang bermoral, perilaku yang dilandasi oleh ajaran-ajaran agama pada masing-masing penganutnya, perilaku beriman pada Sang Khalik Pencipta dan penguasa alam semesta, atas dasar nilai keyakinan terhadap kuasanya Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa mengatur kejadian alam jagat raya, mengharuskan setiap insan kamil Indonesia yang saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai. Ini pula lah yang melahirkan perilaku yang beradab. Perilaku yang beradab ini merupakan pembeda antara manusia dengan hewan. Tinggi dan rendahnya takaran kepribadian seorang tergantung pada adabnya atau adatnya yang bermoral, yang berbudi luhur. Sadar pula akan kelemahan manusia di hadapan Sang Khalik yang Maha Kuasa,
yang maha kuat, manusia hanya bisa berucap la haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya manusia kecuali dengan gerakan dan kuasa Allah. Lebih-lebih lagi negara ini bersifat pluralistik, terdiri dari banyak etnis, budaya, adat istiadat yang berbeda. Pola kehidupan sehari-hari berbeda dengan agama yang berbeda. Upacara-upacara ritual keagamaan berbeda. Perbedaan ini merupakan sumber konflik. Apabila tidak bersatu padu dalam wadah persatuan dan kesatuan, maka negeri ini akan lemah. Sehubungan dengan itu, perbedaan kepentingan beraneka ragam coraknya itu, baik itu kepentingan golongan, kepentingan kelompok, kepentingan partai, yang sudah pasti berbeda pendapat, berbeda pemikiran, berbeda maksud dan tujuan, dan dapat diwadukan dalam satu kepentingan bersama, yaitu kepentingan bangsa dan negara dalam suatu wadah bermusyawarah untuk mencapai mufakat untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku bermoral yang dijiwai oleh nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan yang digali dari budaya leluhur bangsa Indonesia ini. Nenek moyang bangsa Indonesia dirumuskan oleh pendiri dalam sila-sila Pancasila. View principle of Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang memiliki hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengajak seluruh pembaca, seluruh komponen bangsa kembali menghayati dan mengamalkan mengaktualisasikan perilaku yang bermoral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagi para penjabat negara, kepemimpinan nasional, elit politik mengaktualisasikan perilaku yang bermoral Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa bernegara dalam bentuk 1. Mengaktualisasikan ucapan dan perilaku yang bermoral Pancasila dalam kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan di kantor, kehidupan dalam organisasi, dan kehidupan partai, dan lain-lain. 2. Mengaktualisasikan ucapan dan perilaku yang bermoral Pancasila agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri, yaitu Pancasila. Karakter bangsa Indonesia adalah Pancasila. Mengaktualisasikan ucapan dan perilaku bermoral Pancasila agar Indonesia tidak kehilangan jiwa atau nafas kepribadian bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Mengaktualisasikan ucapan perilaku bermoral Pancasila agar dalam kehidupan berpolitik, kehidupan perekonomian, kehidupan sosial budaya, hukum asasi manusia, dan pelestarian lingkungan senantiasa berpijak pada bingkai platform Pancasila. 5. Mengaktualisasikan ucapan dan perilaku bermoral Pancasila agar setiap warga negara, setiap komponen bangsa dalam lingkup kepemimpinan nasional, elit politik, pemimpin partai, pemimpin organisasi, pemimpin golongan, tokoh lintas budaya, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lain-lain, mengedepankan kepentingan bangsa negara, cinta tanah air, cinta bangsa, cinta rakyat. 6. Mengaktualisasikan ucapan perilaku bermoral Pancasila oleh anak-anak di sekolah dalam jam pelajaran (tab program), di luar pelajaran (waktu istirahat) tab program, sesuai dengan tingkat perkembangan anak setiap jenjang dan jenis pendidikan. Aktualisasi ucapan bermoral itu misalnya berucap sopan santun, ramah tamah, tidak kasar, halus, bertutur. Dalam perilaku misalnya hormat kepada guru, saling menghargai dan menolong sesama teman, beribadah, toleransi, dan dalam mewujudkan perilaku sosial. Demikian juga guru, saling menghormati dan menghargai sesama guru, menyayangi dan mencintai anak didik seperti anak sendiri, ramah familiar dengan tetangga, di lingkungan sekolah, dan dengan orang tua siswa. Moral terpuji adalah aspek kepribadian seseorang yang berhubungan dengan kebiasaan berucap, perilaku yang baik-baik, yang benar, menyenangkan orang lain, yang lazim juga disebut dengan akhlak mulia. Perkembangan moral ucapan dan perilaku seseorang tergantung pada lingkungan. Apabila lingkungan tidak mendukung perkembangan moral akhlak mulia yang baik, moral seseorang cenderung berucap yang kasar,
yang kotor, yang jorok, tidak sopan, tidak ramah, demikian juga perilaku yang tidak bermoral dalam kurung tidak berakhlak mulia, seperti suka berkelahi, cuek terhadap orang lain, tidak saling menghormati dan tidak saling menghargai, suka menuding, menuduh tanpa bukti, kekerasan yang dikedepankan, arogan dan perilaku lain yang membuat orang lain tidak senang melihatnya. Mungkin sampai di sini dulu, dilanjut besok tentang isi Pancasila untuk negara Indonesia.